kita tidak ada banyak tokoh, bukan berangkat dari masa lalu yang utopia, yang kayaknya perfect, yang keren, anak apa keluarga ulama, keluarga wali, semua steril. Orang-orang kayak gitu ada. Tapi sejarah emas kita tidak hanya dihuni dengan orang-orang seperti itu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Qanabi. Dan kemarin kita bahas, siapa nama besar kemarin hadirnya? Hah? Lupa lagi. Kata mau jadi ulama. Hah? Ibrahim bin Adham. Nama-nama besar. Yang sebelumnya jauh dari kata soleh dan saleh. Dan bahkan apa yang dilakukan seperti Abdullah. Mungkin sebagian kita nggak pernah lakukan itu. Ada banyak di antara kita masa lalunya nggak baik, tapi nggak sampai titik itu. Jadi apa yang membuat kita, apa yang mencegah kita untuk melejit? Kalau bukan karena rendahnya mentalitas kita, rendahnya spirit kita, kurangnya kita husnudzon kepada Allah, kurangnya minta pertolongan kepada Allah, kurangnya isti'anah billah, kurangnya keikhlasan, kurangnya kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna yanfa'una anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang indah, malam-malam yang begitu spesial. Dan ini harus menjadi PR kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan PR bersyukur ini enggak mudah, kecuali Allah permudah, kecuali Allah berikan taufik, kecuali Allah berikan hidayah. Maka kita jangan hanya berpikir dari satu sisi, yaitu memenuhi target-target kita, tapi kita juga berpikir bagaimana mensyukuri taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah di 10 malam terakhir Ramadan ini. Ini adalah malam-malam harapan. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap malam-malam ini adalah malam-malam harapan, bukan malam keputusasaan, malam-malam optimisme, bukan malam pesimisme. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, ada seorang yang bernama Abdullah. Abdullah ini punya hobi minum-minuman keras. Dan itu salah satu yang menyatakan anaknya sendiri dalam riwayat, bahwa ayah saya dulu itu suka minum-minuman keras. Dan waktu itu beliau masih muda, syaban, kathirul syarab. Dia boleh suka minum-minum, dalam tanda kutip minum-minum. Walahu qawman minal ahdathi, dan beliau suka gaul dengan anak-anak muda. Dan kalau gaul di antara agendanya adalah minum. Suatu saat jamaah sekalian, da'ahum yauman, Abdullah ini mengundang anak-anak muda untuk main ke rumahnya.
Dan lagi-lagi kalau ngumpul pasti ada minum-minum. Hadirin Allah muliakan. Wa qada 'ala al-bab yantadhiruhum. Sambil nunggu, beliau tuh berdiri di depan pintu rumahnya. Nunggu di depan, jadi bukan nunggu di dalam rumah, nunggu di depan. Nunggu teman-temannya datang. Nunggu aja gitu dia beliau. Tiba-tiba ketika lagi nunggu begitu, lewatlah seorang nama besar. Syu'bah bin al-Hajjaj. Syu'bah bin al-Hajjaj, ulama besar di era itu. Dan nama beliau masih harum sampai hari ini, Syu'bah. Salah satu imam-imam ahli hadis. Syu'bah pada saat itu naik keledainya, bersama keledainya, dan manusia ngikutin beliau dari belakang. Ya, nama besar ada, ulama di era di mana ulama itu benar-benar diagungkan, dimuliakan, diangkat dan haknya diberikan. Jadi beliau depan dan di belakang tuh manusia mengikuti. Mungkin mau bertanya segala macam. Benar-benar menarik perhatian setiap orang yang melihat hal tersebut dan menunjukkan bahwa ini sosok bukan sosok sembarangan, sosok yang mulia. Nah begitu juga dengan Abdullah. Tapi Abdullah ini bukan santri hadirin. Dia anak muda, suka minum gitu. Jadi nggak ngerti ulama. Dia nggak tahu nih siapa yang datang ini. Siapa yang lewat rumahnya. Tapi dia kaget, kok banyak banget orang. Ini orang siapa? Maka dengan polosnya Abdullah tanya, "Man hadha?" Ini siapa sih? Kok diikuti banyak manusia? Lalu dikatakan oleh orang-orang di situ, Syu'bah. Hah, ini itu Syu'bah, tau nggak? Syu'bah. Syu'bah siapa? Gitu loh. Syu'bah siapa? Gitu loh. Ya nggak ngerti nih orang. Ini nama besar lewat. Ini siapa sih? Ini Syu'bah. Syu'bah siapa? Akhirnya kasih tahu, faqalu muhaddits. Ini imam besar dalam ilmu hadis. Begitu Abdullah tahu bahwa yang di hadapannya nama besar, ulama hadis, maka akhirnya beliau beranjak berdiri dan menghampiri Syu'bah rahimahullah. Lalu dengan polosnya nih disamperin Syu'bah, dan riwayat disamperin Syu'bah. Lalu Abdullah sampaikan, hadis nih, gitu. Tolong riwayatkan aku hadis. Katanya engkau kan ulama hadis. Tolong sampaikan atau riwayatkan aku sebuah hadis. Bayangkan, ya. minta ngomong jalan. Jadi lagi nunggu temennya buat minum-minum, tiba-tiba ada ulama hadis mau jadi perawi udah. Jadi orang kita sesimpel itu aja. Maka Syu'bah mengatakan rahimahullah, ma anta min ashabil hadith. Engkau itu bukan ahlul hadith. Gimana saya mau meriwayatkan kepada anda? Anda itu siapa? Gitu. Periwayatan hadis itu butuh syarat, butuh kriteria yang ribet, yang panjang, yang jelimet segala macam. Bahkan Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, Az-Zahabi rahimahullah nama besar, mengatakan kalau perawi yang di era periwayatan yang kita dengar dilemahkan segala macam itu hidup di zaman ini, maka sosok-sosok kita akan menjadi orang paling nomor satu. Bayangkan di era Az-Zahabi, kita tahu di era Az-Zahabi ada Syekhul Islam, ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Katsir, dan seterusnya. Jadi, dunia periwayatan itu dunia yang dengan standar yang sangat amat ketat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini mana yang valid, mana yang tidak dari sabda dan sunnah Nabi SAW, nggak bisa sembarangan. Tiba-tiba ada anak muda minum
tukang minum, lagi nunggu temennya mau minum-minum bareng, mau party dan seterusnya, nggak datang-datang teman-temannya, tiba-tiba yang muncul yang muncul Syu'bah, tolong riwayatkan saya hadis. Anda tuh siapa? Ada bukan alur hadis. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa yang terjadi? Diriwayatkan waktu itu Abdullah pegang pisau hadirin. Lalu kata Abdullah, hadithni au ajrahuka. Udah deh, gak usah banyak bicara deh. Riwayatkan aku hadith atau engkau aku lukai. Bayangkan. Ulama hadith gitu ya. Dan itu manusia di belakang. Ya biasa gak mikir mungkin. Ya orang tukang minum-minum kan gak unik-unik. Ini manusia di belakang gitu. Ini nama besar. Diancam hadirin. Maka Syu'bah ini mikir nih, ya Allah nih orang nih gitu. Anak muda. Akhirnya apa yang dilakukan Syu'bah? Akhirnya Syu'bah mengatakan faqala lalu Syu'bah. Maka Syu'bah berkata, haddatsani Mansur. Diriwayatkan kepada aku dari Mansur, an Rib'i, dari Rib'i, an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan. Jadi karena gayanya begitu, dia diriwayatkan aja lah. Kayak Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i kalau debat sama orang yang pintar nggak pernah kalah. Tapi kalau sama orang yang begitu gitu udah kalah dia, udah kita riwayatkan aja. Akhirnya diriwayatkan sama Syu'bah hadits dari Mansur, dari Rib'i, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Apa bunyi hadisnya? Kalau antum jadi Syu'bah, antum kasih hadis apa? Orang kayak begini. Hah? Apa hadisnya? Kata hadisnya adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu nggak punya malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Di sini. Kalau kamu nggak punya malu, lakukan apa yang kamu lakukan. Gitu. Artinya perbuatan kamu ini nggak tahu malu, tau nggak? Gitu. Masa saya diancam, kan konyol. Terus mau meriwayatkan hadis lagi. Tapi ya kalau orang udah nggak punya malu, silakan lakukan apa yang disukai. Itu sabda Nabi SAW. Emang ulama beda ya gitu. Jadi lihat bagaimana ulama menyikapi. Oke, kamu mau meriwayatkan hadis, oke saya kasih hadis. Hadis itu langsung nembak ke jantung pertahanannya Abdullah. Dan Abdullah nggak bodoh, beliau cerdas. Begitu dikasih hadis itu, faroma Abdullah sikinahu. Itu secara spontanitas pisaunya beliau buang. Malu beliau gitu. Jika Anda nggak tahu malu, lakukan apa yang Anda inginkan. Waraja ila manzili. Lalu dia balik ke rumahnya. Faqama ila jami'i ma kana indahu min asy-syaraf fa'araqa. Lalu dia pergi ke tempat penyimpanan minuman kerasnya, lalu dia buang semuanya. Semua dibuang. Botol atau dijan dibawa. Faqala li ummi. Lalu setelah itu beliau bicara sama ibunya. Bu, as-sa'a ashabi yaji'un fadakhili. Kalau nanti teman-temanku datang, persilakan mereka masuk. Wa qaddimi ta'ama ilaihim. Lalu suguhkan makanan, jamu mereka. Fa idza akalu fa akhbirihim bima amiltu bisyarab hatta yansarifu. Kalau mereka udah kenyang, tolong sampaikan kepada mereka bahwa aku sudah membuang seluruh koleksi dan stok minuman keras, agar teman-temanku bubar dan gak minum lagi. Dan long story short, beliau akhirnya bertobat kepada Allah, lalu pergi ke kota Madinah dan menjadi murid Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan diriwayatkan beliau berguru dengan Imam Malik 30 tahun dan menjadi perawi muwatta terbaik yang disampaikan oleh para ulama.
perawi bukunya Imam Malik namanya Muwatta, dan perawi terbaik, perawi terbaik, dan sangat dimuliakan oleh Imam Malik. Beliau kalau nggak masuk itu tempat duduknya nggak ada yang mau ngisi, dibiarkan kosong aja, saking mulia di majelisnya Imam Malik. Siapa beliau hadirin? Ya Abdullah, katanya saya bilang Abdullah. Aku bingung lagi, ya Allah, kurang tidur hari-hari. Masih nggak mungkin Asep hadirin, kan saya udah bilang Abdullah namanya. Kok masih mikir lagi Asep apa Ujang Pak Ustaz? Nggak mungkin Asep atau Ujang, Abdullah. Tapi kita kerja Abdullah bin Man. Abdullah siapa yang dimaksud? Siapa perawi moto yang sangat terkenal? Abdullah bin Malik lagi. Semakin confirm. Ini padahal nggak minum-minum ya, tapi masih. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, nama besar. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, sosok yang berguru dengan Imam Malik 30 tahun. Sosok yang sangat dimuliakan. Imam Malik itu Al-Qa'nabi itu duduk di samping Imam Malik kalau di majelis. Dan kalau beliau nggak hadir, nggak ada yang bisa ngisi tempat tersebut. Al-Qa'nabi, hadirin sekalian, dikatakan oleh Ali bin Madini, la yuqaddam ahadun min ruwatil Muwatta ala Al-Qa'nabi. Nggak ada yang lebih baik dalam meriwayatkan Muwatta dibanding Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi yang terbaik. Al-Qa'nabi hadirin, dikatakan Abu Zur Ar-Razi, ma katabtu an ahadin ajal fi aini min Al-Qa'nabi. Aku tidak pernah meriwayatkan dari seorang pun juga yang lebih mulia di mataku dibanding Qa'nabi. Al-Qa'nabi ada yang dikatakan oleh Al-Dhahabi, haddul wali rusukh fil ilmi wal amal mithl Qa'nabi. Itu bukan hanya beliau itu wali, di waktu yang sama sangat mapan dengan ilmu dan amalnya. Yahya bin Ma'in mengatakan, ma ra'aitu rajulan yuhaddithu lillah ila waqi'an wal Qa'nabi. Aku nggak pernah melihat ada orang yang kalau meriwayatkan hadis ikhlas karena Allah kecuali Waqi' dan Qa'nabi. Maksudnya ikhlas di level mereka ya hadirin. Level ulama, ya nggak mungkin cuma dua yang ikhlas. Ini di level ulama terbaik. Jadi maksudnya nggak ada, menurut saya nggak ada orang meriwayatkan hadis di level keikhlasan mereka berdua. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Kita tahu Umar ikhlas, Nabi SAW ikhlas. Tapi kira-kira level ikhlasnya Umar seperti Nabi SAW atau tidak? Sesimpel itu aja berpikir. Qa'nabi adalah yang dikatakan oleh Amr bin Ali, karena Qa'nabi mujabad dakwah. Al-Qa'nabi itu kalau doa diijabah sama Allah. Al-Qa'nabi ahli ibadah hadirin. Al-Balkhi Al-Faqih mengatakan, ma ra'aitu ahadan idza ru'ya dzukirallahu ila al-Qa'nabi. Saya nggak pernah melihat ada seseorang kalau orang itu terlihat maka asma Allah yang disebutkan. Aku nggak pernah lihat ada orang kalau kita ngelihat dia yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali Qa'nabi. Kecuali Qa'nabi. Jadi orang tuh kalau ngelihat Qa'nabi itu langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Ajib.
Coba kita renung. Kalau orang melihat kita yang diingat apa? Utang kita belum bayar sama dia. Itu Masya Allah. Ada orang tuh kalau ngelihat mukanya, utang, dia belum bayar utang sama gue nih. Kalau Nabi, kalau orang ngelihat beliau, itu langsung yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana idza marra bi majlis. Beliau itu kalau melewati sebuah majelis, lagi orang lagi ngumpul-ngumpul, lalu beliau lewat, itu spontanitas. Orang-orang yang lagi nongkrong itu mengatakan la ilaha illallah. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ini wali hadirin. Ini ulama. Ulama hadirin. Ahli ibadah. Gelar beliau itu diantaranya ar-rahib, ahli ibadah. Hadirin. Kenapa kita angkat Abdullah bin Maslam al-Qanabi? Saya ingin mengatakan bahwa rahmat Allah itu luas hadirin. Dulu beliau itu peminum, melakukan dosa besar. Tapi begitu Allah kasih hidayah, semua berubah. Dan beliau bukan hanya jadi orang soleh, tapi jadi nama besar. Menjadi orang yang punya manfaat yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Maka hadirin sekalian, di malam-malam ini, malam-malam harapan, angkat doa kita setinggi-tingginya kepada Allah. Minta tuh jangan pelit-pelit. Mau kita minta gratis, doa sama Allah. Siapalah saya? Jangan bicara siapalah saya. Apa susahnya bagi Allah? Allah tuh kalau ingin merubah kita, tinggal bilang kun, fayakun. Kita berubah hadirin. Sengaja kita mengangkat Abdullah bin Maslam biar kita ngerti sejarah. Bahwa walaupun ada orang-orang yang masalahnya kelam, tapi dengan mudahnya Allah rubah menjadi orang-orang, bukan orang-orang terbaik di masanya. Biasa minum-minum hadirin. Tiba-tiba jadi seperti itu. Berguru sama Imam Malik 30 tahun. Lalu menjadi perawi kitab Muwatta terbaiknya. Lalu disayang sama Imam Malik. Lalu dipuji oleh Yahya bin Ma'in. Lalu dipuji oleh Zahabi. Dipuji oleh Ar-Razi. Dan sekali lagi, masa mudanya bukan sebagai santri, bukan di pondok, bukan pemuda masjid, bukan anak musola. Kalau bahasa kita anak party. Dan bisa jadi mewakili banyak orang di antara kita. Tapi membedakan adalah kejujuran taubatnya dan ulul himmah dan spirit untuk berubah. Dan tidak hanya hijrah begitu-begitu saja. Enggak. Totalitas. Makanya langsung berguru sama Imam Malik 30 tahun. Sekali lagi, rahmat Allah luas, apalagi Ramadan. Keberkahan Lailatul Qadar itu 83 tahun, 4 bulan lebih. Itu akselerasi, percepatan luar biasa. Kenapa nggak doa sama Allah? Minta sama Allah. Yakin sama Allah. Ana inna dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku pada diriku. Dan juga jangan lupa doakan anak kita. Doa orang tua mustajab. Apalagi di Ramadan. Apalagi di malam-malam terakhir. Doa. Dan doa yang benar-benar yang maksimal. Kata Nabi SAW, kalau Anda berdoa, minta surga Firdausil A'la. Minta surga yang paling tinggi. Jadi apalagi minta dunia yang tinggi. Minta surga yang paling tinggi itu. Apa artinya dunia dengan surga? Tapi kita kadang-kadang minder yang gak jelas. Padahal kita punya Rabb yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kabulkan. Rabb yang menyampaikan ana inna dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka dan keyakinan hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr.
Kalau prasangkanya baik maka akan baik, kalau buruk maka buruk. Hai, kita tidak ada banyak tokoh, bukan berangkat dari masa lalu yang utopia, yang kayaknya perfect, yang keren, anak apa keluarga ulama, keluarga wali, semua steril. Orang-orang kayak gitu ada, tapi sejarah emas kita tidak hanya dihuni dengan orang-orang seperti itu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Qanabi. Dan kemarin kita bahas, siapa nama besar kemarin hadirnya? Hah? Lupa lagi. Kata mau jadi ulama. Hah? Ibrahim bin Adham. Nama-nama besar. Yang sebelumnya jauh dari kata soleh dan soleh. Dan bahkan apa yang dilakukan seperti Abdullah. Mungkin sebagian kita nggak pernah lakukan itu. Ada banyak di antara kita masa lalunya nggak baik, tapi nggak sampai titik itu. Jadi apa yang membuat kita, apa yang mencegah kita untuk melejit? Kalau bukan karena rendahnya mentalitas kita, rendahnya spirit kita, kurangnya kita husnudzon kepada Allah, kurangnya minta pertolongan kepada Allah, kurangnya isti'anah billah, kurangnya keikhlasan, kurangnya kejujuran, kurangnya totalitas dalam berubah. Itu boy. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik. Ini malam-malam harapan. Sengaja kita angkat sisi-sisi lain dari sejarah. Biar kita punya harapan. Biar kita optimis dan gak putus asa. Dan tidak punya orang yang bermimpi rendah. Inna Allah yuhibbu ma'alil umur, kata Nabi SAW. Allah itu senang dengan hal-hal tinggi. Semoga Allah memberikan taufik dan angkat mimpi kita, cita-cita kita di malam-malam ini.